Selamat pagi, sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Uh, Seperti sebelumnya di inisiasi 1, hari ini kita sudah sampai di sesi yang ke-8. Adapun di sini saya akan mereview materi kita yang kedua, yaitu adalah mengenai fungsi. Nah, kira-kira apa itu fungsi gitu ya? Baik, secara definisi ya, kalau seandainya nih misalkan ada A dan B himpunan atau himpunan A dan B, itu katanya relasi biner F dari A ke B itu merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A itu akan dihubungkan tepat satu elemen nih di B gitu. Nah, jadi kalau seandainya cara penulisannya gimana Bu gitu ya, berarti kalau ada disebut dengan fungsi dari A ke B gitu ya, sesuai dengan seperti gambar kita ini, maka dia akan didefinisikan seperti notasi berikut gitu ya, F titik 2 A menuju B gitu, yang artinya kalau cara pembacaannya adalah F memetakan A ke B gitu. Nah, daerah A itu disebut daerah asal atau domain daripada F, dan B disebut daerah tujuan atau kodomain dari F. Nah, bisa disimpulkan daerah A yang sebelah kiri ini yang ada di pada gambar itu disebut dengan yang namanya domain, dan daerah yang B itu disebut dengan kodomain. Begitu ya. Nah, sehingga ketika kita menuliskan dengan cara yang lain itu bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu adalah fungsi dari anggota domain itu, anggota domain adalah A misal gitu ya, akan menghasilkan B. Nah, jika elemen A itu berada di dalam A, itu akan dihubungkan dengan elemen B di dalam B, begitu. Secara penggambarannya seperti ini. Nah, ingat kata kuncinya dalam fungsi itu berarti harus tepat satu elemen dalam B ya. Gitu. Jadi kalau lebih satu elemen itu biasanya bukan disebut dengan fungsi, begitu. Nah, FA sama dengan B, maka B itu disebut dengan bayangan atau image. Nah, dari A, dan A ini dinamakan prabayangan dari preimage dari B ya. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu disebut dengan bayangan, namanya juga udah ada bayangan, dia akan menuju ke B, berarti akan ada prabayangan seperti itu. Nah, kemudian himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F itu disebut dengan jelajah. Nah, jelajah dari suatu fungsi F di sini. Nah, perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian yang mungkin proper subset dari B. Jadi terkadang jangan sampai salah ya rekan-rekan mahasiswa, bahwasanya terkadang ketika ditanya jelajah belum tentu semua anggota yang ada pada kodomain begitu. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu kira-kira yang dari A ini dipetakan kemana terhadap B. Nah, itu yang disebut dengan daerah B yang terpetakan, itulah yang disebut dengan yang namanya jelajah atau ranks gitu ya. Kemudian ini ada beberapa cara untuk menspesifikasikan gitu ya dalam bentuk dalam suatu fungsi. Biasanya itu dibuat dalam himpunan seperti yang tadi kita pelajari gitu ya, atau sebelum-sebelumnya kita udah pelajari tentang himpunan. Kemudian ada dalam formula seperti berikut, dia terdefinisi efek sama dengan apa gitu ya. Kemudian dalam kata-kata biasanya atau dalam kalimat biasanya itu bentuknya F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 misal gitu ya. Kemudian bisa dilihat juga di sini bisa juga dibuat dalam kode pemrograman nih ternyata untuk suatu fungsi tersebut gitu. Jadi tergantung nih teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa dalam membuat suatu fungsi, atau juga bisa fungsi itu dibuat dalam bentuk grafik seperti dalam bidang kartesian seperti itu ya. Kemudian kita akan ada beberapa hal yang namanya suatu fungsi gitu. Ada beberapa sifat. Yang pertama, ada katanya fungsi dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif atau fungsi injektif. Itu katanya menurut definisi adalah jika tidak ada dua elemen dari A yang memiliki bayangan yang sama, atau maksudnya apa? Terpetakan ke arah B ya. Ingat, bayangan itu adalah yang di bagian
B. Sehingga kalau dikatakan injektif dia berarti dia hanya tepat satu ke satu. Jadi kalau seandainya nih dari A dia akan ke satu, misal gini ya, B ke 3, C ke 5, D ke 2. Nah ini disebut dengan fungsi injektif karena tidak ada A yang memiliki dua pemetaan ke yang lain gitu ya. Atau dari si B ini bayangannya nggak ada yang dipetakan ke arah dia yang sama gitu ya, nggak ada perselingkuhan lah gitu ya kita omongkannya gitu, nggak ada dua kali. Nah kemudian ada juga fungsi yang disebut dengan fungsi pada atau fungsi onto, atau kata-kata lainnya itu adalah fungsi surjektif ini teman-teman. Nah, fungsi subjektif itu seperti apa sih gitu ya? Fungsi subjektif itu dikatakan setiap elemennya pada himpunan B itu merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A gitu ya. Nah, contohnya bagaimana gitu ya? Nah, kita bisa lihat nih di sini nih gambar berikut. Katanya ini disebut dengan fungsi surjektif. Kenapa? Ternyata dilihat nih, bayangan yang ada di satu itu ternyata dipetakan oleh dua prabayangan, yaitu A dan C, seperti itu ya. Makanya ini gambar ini disebut dengan fungsi pada atau onto ataupun surjektif, terserah mau yang manapun rekan-rekan mahasiswa untuk mengetahuinya gitu. Nah ini ada beberapa hal ya dalam pencontohan ya teman-teman ya. Dikatakan di sini gambar satu yang saya tunjuk ini itu merupakan fungsi satu ke satu bukan pada. Ya jelas ya teman-teman ya, ingat fungsi satu ke satu itu adalah fungsi yang terpetakan pada satu bayangan gitu ya. Sehingga bisa dilihat nih bayangannya gak ada yang sama, 1 ke 3, B ke 1, C ke 4 gitu. Maka dia disebut dengan fungsi ke 1 ke 1 dan bukan pada atau surjektif gitu ya. Kemudian di sini disebut dengan fungsi pada tapi bukan fungsi 1-1. Coba kita lihat. Oh ternyata ada yang membatalkan gitu ya. Dari B memang B ke 1 gitu ya. Terus si C ke 3. Tapi di sini dua ini memiliki prabayangan gitu ya, dua prabayangan. Nah ini tidak boleh gitu ya kalau untuk 1 ke 1, tapi ini tetap benar adalah suatu fungsi, tapi ini adalah suatu fungsi pada ataupun surjektif gitu ya. Kemudian ini katanya bukan fungsi 1 ke 1 maupun pada. Coba kita lihat. Kalau fungsi 1-1 ternyata dibatalkan oleh A ke D gitu ya. A ke D ini dibatalkan gitu. Dan kalau katanya fungsi pada maupun fungsi pada katanya ya. Karena apa? Karena bayangan 4 ini tidak punya bayangan, sedangkan katanya kan harus punya tepat satu gitu ya, harus ada kena gitu. Dan ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ternyata A ini memiliki dua kali ya pemetaan terhadap kodomainnya gitu. Nah nggak akan mungkin gitu ya. Maka ini disebut bukan yang namanya fungsi. Nah kira-kira di sini ada 5 grafik nih teman-teman. Kira-kira saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk menjawab terlebih dahulu gitu. Silahkan di pause terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu jawabannya apa. Saya berikan kesempatan. Oke, sepertinya sudah dijawab ya teman-teman ya. Nah, di sini ada jawabannya, saya berikan kepada teman-teman. Nah, ternyata A ini itu merupakan katanya adalah suatu fungsi. Kenapa teman-teman? Karena setiap nilai X itu akan hanya tepat satu kali terhadap Y gitu ya, atau pasangan X, Y nya hanya tepat satu kali, nggak ada nih teman-teman yang sama gitu ya. Sehingga fungsi grafik A ini itu disebut dengan fungsi adalah merupakan fungsi. B, fungsi atau tidak? Fungsi ya teman-teman ya, sesuai dengan jawaban. Setiap pasangannya itu X, Y, dia akan hanya tepat satu kali saja gitu ya. Ini disebut fungsi atau tidak? Tidak ya, karena apa? Karena ini X-nya sama. Misal nih X-nya ada di 3 ya, ternyata Y-nya itu ada di 4, di sini ada di -3 gitu ya ternyata. -1, sorry. Nah makanya
ini si C ini bukan suatu fungsi. Kemudian D ini, apakah fungsi atau tidak? Ya, jelas fungsi ya teman-teman ya. Karena apa? Karena si X-nya ini hanya punya satu pasangan Y gitu ya. Pasangan Y, tidak ada yang saling dua, atau tidak ada kena dua kali kalau Y X-nya itu terhadap Y gitu ya. Kemudian kalau E ini tetap tepat sekali, ini bukan fungsi. Karena apa? Misal nih di titik di sini ya, X-nya berarti di sini 4, di atas juga X-nya 4, sedangkan Y-nya ada yang dia bernilai 4, ada di sini dia bernilai -2 gitu ya, sehingga bisa dikasih tahu bahwasanya ini pasti bukan fungsi begitu. Kemudian kita akan lanjut. Di sini ada definisi lain dari suatu fungsi, di mana di sini kalau seandainya nih teman-teman ada katanya fungsi dari real ke real dan G dari real ke real gitulah, ada dua fungsi di mana A-nya itu adalah elemen dari real, maka akan terdapat fungsi-fungsi gitu ya, yaitu F bisa dijumlah atau dikurang dengan fungsi G, atau alpha dikalikan dengan F, di mana alpanya itu merupakan elemen real, kemudian F dikali dengan G juga bisa, ataupun bisa F dibagi dengan fungsi G gitu ya. Sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut nih. Ternyata penjumlahan daripada F tambah G gitu ya, itu sama aja ketika fungsi fx ditambah dengan fungsi si gx gitu ya. Dan di sini ada perkalian ya dengan perkalian skalar gitu ya, dimana A-nya adalah elemen dari R. Ternyata ketika dia ditambah di dalam seperti ini, ternyata dia akan sama dengan alpha dikali dengan fx. Kemudian kalau dia perkalian dari x gitu ya, fgx itu sama dengan fx, fungsi fx dikali dengan fungsi gx, begitu seterusnya sampai yang pembagian gitu. Di sini jelas ya teman-teman, ada domain-domainnya. Kalau dia fungsi domain dari penjumlahan dua buah fungsi, itu artinya domain f yang awal itu akan diiriskan dengan domain G, begitu seterusnya dengan yang lainnya teman-teman, akan sama saja gitu ya. Nah, selanjutnya materi kita adalah tentang komposisi dari dua buah fungsi. Jadi kalau misalkan ada G adalah suatu fungsi dari himpunan A ke B, dan F adalah fungsi himpunan dari B ke C, maka nanti akan ada fungsi komposisi dari F dan G gitu yang dinotasikan sebagai berikut, yaitu adalah f.g. Ini f.g itu adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan sebagai berikut, dimana kalau seandainya nih ditanya f.ga berarti itu sama dengan f dari GA gitu ya, diinputkanlah GA-nya terhadap si F. Jadi Bu, kalau seandainya nih kalau G.F itu bagaimana gitu ya, berarti G.F itu adalah fungsi G yang diinputkan atau disubstitusikan dengan fungsi F gitu, sama saja ya teman-teman ya, itu kebalikannya saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tes formatif 1 kita ya, di mana teman-teman di sini katanya ada suatu fungsi di mana ya fungsinya itu adalah min akar x kurang 2, maka katanya tentukan nih df dan range-nya. Nah, untuk menentukan df-nya itu berarti kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu nih teman-teman untuk fungsi ini gitu ya. Dimana kalau seandainya fungsi ini mau dikatakan atau bisa didefinisikan, berarti yang di dalam akar ini itu setidaknya adalah 0, tapi tidak boleh negatif ya. Sehingga makanya di sini saya buat nih ya, kalau domainnya mau terpenuhi atau fungsi ini bisa nanti terdefinisi, berarti domainnya itu harus punya syarat terlebih dahulu, di mana yang di dalam akar ini haruslah berbentuk positif atau 0 gitu ya. Nah, maka dari itu di sini untuk domain itu adalah x diminkan dengan 2 akan lebih dari sama dengan 0, sehingga x-nya itu adalah lebih dari sama dengan 2 seperti itu. Maka dapat disimpulkan df-nya itu adalah setiap anggota x, di mana diberikan syarat nih di sini bahwasanya x-nya itu adalah lebih dari sama dengan 2 begitu.
Nah, kemudian ditanya juga nih, Bu, range-nya itu seperti apa gitu ya. Kalau ditanya range-nya, berarti range itu merupakan daerah hasil yang terjadi pemetaan. Maka dari itu, jika seandainya nih, secara bayangan kita, ketika domainnya ini dimasukkan ke dalam fungsinya ini, nanti akan menghasilkan suatu range. Nah, kalau dibilang seperti itu, kan tadi domain kita mengharapkan mempunyai hasil kan ya akarnya ya. Sehingga kalau kita bayangkan berarti akar X dikurangi dengan 2 ini itu akan tetap bernilai positif. Paling tidak adalah bernilai 0. Sehingga bisa kita simpulkan RFF karena dia di sini positif, jika dikalikan dengan negatif berarti hasil fungsi dari fx ini pasti adalah bernilai negatif, seperti itu. Paling tidak adalah 0. Sehingga fungsi range-nya itu adalah y dibatasi oleh 0 paling tidak gitu ya, lebih kecil atau sama dengan 0, namun dia akan lebih besar daripada si minta hingga, seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam soal yang kedua. Nah, di sini katanya teman-teman ada suatu fungsi fx yaitu adalah 2x min 3 dan gx-nya terdefinisi sebagai berikut, yaitu x kuadrat ditambah 1. Maka katanya tentukan nih, kalau tentukan fg kuadrat ditambah dengan f itu apa, Bu? Berarti kita pakailah definisi dari fungsi tersebut tadi gitu ya. Berarti kalau ini perkalian itu berarti sama dengan fx dikali dengan gx, ini akan saya kuadratkan ditambah dengan fx, berarti kita gunakan fx nya adalah 2x kurang 3, gx nya adalah x kuadrat tambah 1 kuadrat, baru ditambah dengan si fungsi fx 2x kurang 3. Nah, ini ketika teman-teman kerjakan nanti dia akan menghasilkan yang ini gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ya dicari juga nih, ada ditanya bagaimana sih kalau 3f kuadrat g, Bu, gitu ya. Nah, ini gampang saja, berarti pakailah definisi dari fungsi tadi, yaitu adalah 3 dikali dengan fx kuadrat dikali dengan gx. Ya udah, tinggal kita masukkan apa yang menjadi fx-nya, apa yang menjadi gx-nya, maka akan diperolehlah seperti ini gitu ya. C-nya juga berlaku demikian, sehingga nanti kamu akan mendapatkan seperti ini. Silakan di skip dulu, di pause dulu terlebih dahulu video ini supaya teman-teman bisa mempelajari tentang jawaban yang ada di sini. Begitu ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah menggambarkan grafik gitu. Nah, ini ada suatu grafik sederhana yang saya ajarkan gitu ya, agar membuka pemikiran teman-teman semua dalam mengerjakan atau menggambar grafik. Nah, sesungguhnya untuk menggambar grafik caranya adalah tetap sama gitu ya, dimana kita harus tentukan terlebih dahulu domainnya sehingga tahu apa hasil range-nya, sehingga tahu nanti teman-teman bisa tahu pasangan titik-titik dari antara domain dan range-nya, seperti itu. Nah, di sini yang saya lihat adalah kita disuruh gambarkan nih gitu ya, y sama dengan 2x tambah 2, maka dari itu saya harus buat dulu domain-domainnya gitu. Di sini saya tes terlebih dahulu domainnya adalah saya pilih 0, sehingga kalau saya input ini fungsi y-nya ini di sini berarti 0 ya, sehingga y-nya adalah 2. Jadi kalau saya punya titiknya yaitu adalah 0,2. Sedangkan untuk yang kalau seandainya saya pilih ini ya min 3 gitu ya, saya pilih x-nya adalah min 3, sehingga kalau ini diganti x-nya sebagai min 3 berarti 2 kali min 3 hasilnya adalah min 2 ditambah 2 hasilnya 0 y-nya, sehingga didapat pasangan yang baru yaitu adalah min 3 tambah 0. Sehingga dengan bantuan yang namanya Kartesian, kita akan dapat menggambarkan grafiknya. Kita input saja ya, berarti titik 0,2, berarti titik x-nya 0, y-nya adalah 2. Kemudian ketika x-nya sama dengan min 3, y-nya sama dengan 0.
kita udah dapat 2 garis, ya udah tinggal kita tarik garisnya karena ini merupakan suatu persamaan garis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga bisa memahami cara untuk mengerjakan komposisi begitu ya, kalau nanti ada penjumlahan fungsi atau pengurangan fungsi atau perkalian bahkan pembagian, semoga teman-teman bisa tahu dan semoga teman-teman juga paham cara untuk mengambil domain kita. Tenang, kalau untuk menggambar grafik saya yakinkan kepada teman-teman semua bahwasanya caranya tetap sama ya, hanya fungsinya saja yang berubah-ubah gitu. Baik itu fungsi aljabar ataupun transenden akan tetap sama caranya. Harus dicari dulu titik-titiknya agar teman-teman semua atau rekan-rekan semua bisa terbantu untuk menggambarkan grafik ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kedua ini. Untuk review sesi kedua, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.